Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincentius Jajendarsyanto, biasa dipanggil Indra, dengan NIM 211240056 dengan mengajar teks eksposisi dan materi full teks eksposisi. Oke, sebelum saya memulai dengan materi yang begitu dalam, izinkan saya bertanya. Saya ingin bertanya, apakah Anda pernah membaca sebuah majalah, surat kabar, ataupun berita secara elektronik? Dan kita harus sadari, dan tanpa kita sadari, berbagai media ini semuanya termasuk dalam teks eksposisi loh. Lalu, untuk kita lebih dalam atau lebih mempelajari lebih dalam lagi tentang teks eksposisi, mengenai pengertian teks eksposisi, ciri-cirinya, struktur, serta langkah dalam menulis teks eksposisi, itu saya, Vincent Susyanto, ingin membagikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya ingin bagikan kepada teman-teman semua. Dan kebetulan pada teks eksposisi ini berfokus pada kelas 10. Oke, mari kita simak dalam video teks eksposisi ini. Selamat menikmati. Oke, sebelum kita lebih dalam dan sebelum kita mengerti apa sih teks eksposisi, kita harus mengerti pengertiannya. Ya, pengertian dari teks eksposisi yang saya tuliskan di sini adalah merupakan jenis teks eksposisi yang berisi informasi dan pengetahuan dan tujuan untuk menjelaskan, memberitahu, memaparkan, dan atau menerangkan suatu tanda pembaca secara singkat, padat, dan disertai pendapat atau argumen dan penulisnya. Jadi, kalau kita lihat dari definisinya ini, teks eksposisi adalah teks atau tulisan yang berisi informasi dan pengetahuan. Informasi ini diperoleh berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Karena berisikan fakta-fakta untuk itu, secara fungsi, teks eksposisi ini digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu permasalahan. Jadi, itulah pengertian yang dapat saya jelaskan dari dasar dari teks eksposisi. Lalu kita lanjut ke ciri-ciri teks eksposisi. Nah, setelah kita mengerti, mengenal teks eksposisi seperti apa, kita harus tahu ciri-ciri teks eksposisi itu seperti apa. Yang pertama, saya poin-poinkan jadi 4 poin. Yang pertama, memiliki gagasan. Ya, gagasan dalam teks eksposisi dapat berisi pernyataan berupa penilaian, komentar, dan saran terkait topik yang sedang dibahas. Lalu yang kedua, mengandung fakta berupa kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan berfungsi untuk memperkuat gagasan. Nah, setelah kita memiliki gagasan ataupun pendapat, nah, kita harus ada faktanya, jangan hanya sebuah gagasan saja, karena fakta itu sangat penting dalam teks eksposisi. Ketika kita memberikan fakta, berarti kita memberikan sebuah kenyataan yang benar atau realistis. Lalu yang ketiga, berisi informasi atau pengetahuan. Nah, bukan hanya fakta saja, tetapi dikarenakan mengandung fakta, yang memang fakta dan gagasan itu disimpulkan dari satu menjadi teks eksposisi, teks ini dapat memberikan sebuah informasi atau pengetahuan pada serta pembaca. Berarti faktanya itu mengandung ilmu, ataupun gagasannya mengandung ilmu atau mengandung pendidikan. Oleh karena itu, teks eksposisi harus dimaksimalkan atau dimanfaatkan dengan betul. Terakhir, format penulisan singkatnya padat dan jelas agar dapat mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Dan ini jelas sekali, karena jangan hanya beribet aja, jangan hanya panjang aja tapi nggak jelas, ataupun nggak ada poinnya. Oleh karena itu, format tulisan singkat, padat, dan jelas ini berarti ya sudah, kita padat dan jelas dan singkat saja, tidak perlu beribet. Oke, yang selanjutnya, ketika kita sudah mengenal ciri-cirinya, berarti kita mengenal strukturnya. Nah, ini dia yang penting. Strukturnya yang pertama, ada tesis atau pernyataan umum. Biasanya sih berisi pengenalan isu, masalah, atau pernyataan umum penulis tentang topik yang dibahas. Tesis ini memiliki fungsi untuk memperkenalkan topik kepada pembaca. Nah, setelah tesis ini istilahnya pernyataan umum adalah awalan. Lalu kedua, isinya, argumentasinya. Berisikan pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas tesis. Dapat berisi fakta-fakta. Bagian ini kadang juga menyampaikan fakta-fakta untuk memperkuat argumen penulis. Nah, ini penting. Fakta-fakta itu dimasukkan di dalam argumentasi. Karena
ada beberapa pendapat juga atau gagasan yang disatukan menjadi argumentasi tersebut. Lalu yang ketiga, yang terakhir, penekasan ulang atau kesimpulan. Ya, ini seperti penutup lah, yaitu berisi pernyataan ringkas atau kesimpulan terkait pendapat-pendapat penulis sebelumnya. Pada bagian ini, penulis menekankan pada argumen sebelumnya, dan kemudian juga menambah rekomendasi serta saran untuk mengakhiri teks. Berarti ketika kita sudah memberikan fakta, berarti kita sudah memberikan kesimpulan juga. Ketika kita memberikan pernyataan umum, ada kesimpulannya. Berarti ketika kita menyatakan sebuah fakta atau pernyataan umum, kita sudah memberikan kesimpulan juga. Karena dari kedua itu sangat penting dalam gagasan dan fakta, dan harus diberi kesimpulan agar dipahami lagi, agar dimengerti lagi apa yang dibahas sebelumnya. Lalu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini saya bagi beberapa ya, ada 6 poin. Yang pertama, menentukan topik. Nah, langkah awal dalam menyusun teks eksposisi ini adalah menentukan topik atau tema yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Karena tema adalah poin yang penting untuk menyampaikan materi selanjutnya atau istilahnya tali merahnya. Lalu yang kedua, menentukan tujuan. Setelah menentukan tema atau topik yang akan dibahas, langkah selanjutnya yaitu menentukan tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman pada para pembaca sehingga dapat terfokuskan. Dan yang ketiga, memilih dan mendapatkan data sesuai topik. Langkah berikutnya yaitu mengumpulkan data maupun bahan yang dibutuhkan dalam penulisan teks eksposisi. Data dapat dibuat dengan wawancara, jurnal, buku, alket, dan lain-lainnya. Jadi terserah bebas, sekreatif mungkin dan seefisien mungkin dan seefektif mungkin karena data ini sangat penting. Data ini bisa menyangkut dengan fakta atau argumen-argumen dan pendapat orang lain. Lalu yang keempat, membuat kerangka karangan. Sebelum membuat karangan eksposisi, maka terlebih dahulu membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Berarti ketika kita membuat beberapa tadi, kita membuat kerangkanya. Yang pertama, kerangkanya tadi apa? Ayo, ada ingat? Ya, betul. Tesis, argumentasi, lalu penekasan ulang. Kita buat kerangkanya. Kita masukkan data-datanya, masukkan pendapat-pendapatnya, masukkan argumen-argumennya, lalu kita masukkan di struktur tadi dengan terstruktur. 4. Mengembangkan kerangka menjadi karangan menjadi teks eksposisi. Setelah karangan sudah tersusun, langkah selanjutnya itu mengembangkan kerangka-kerangan yang sudah dibuat menjadi sebuah teks eksposisi. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Langkah terakhir adalah pembuatan teks eksposisi, yaitu adalah membuat kesimpulan yang sejalan tema atau topik yang telah dibahas. Oke, tadi langkahnya pasti sudah jelas dong. Jadi langkah-langkah itu pasti sangat penting teks eksposisi. Nah, oleh karena itu, pada kesimpulannya teks eksposisi sangat penting untuk kehidupan kita. Karena ketika kita memahami sebuah ilmu atau membuat itu mengerti, nah, teks eksposisi ini digunakan untuk berisi informasi dan memberikan pengetahuan dengan tujuan untuk menjelaskan, memberitahu, memaparkan, tadi yang kita jelaskan itu supaya lebih detail. Dan teks eksposisi ini mengandung fakta dan beberapa pendapat. Oleh karena itu, teks eksposisi sangat penting dalam memberitakan sesuatu informasi dengan cara mudah, efektif, efisien. Dan beberapa kerangka tadi seperti tesis, argumentasi, dan penekasan ulang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pasti ada kesalahan dan kata maupun perbuatan saya cepat atau lambatnya suara saya. Mohon maaf bila mengganggu atau kurang nyaman di telinga Anda. Sekian dari saya, Justin Nursianto menutup presentasi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dan perbuatan saya. Terima kasih.